Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Pada kesempatan ini kita ingin membahas seputar syariat Islam masalah mengqashar salat. Mengqashar salat itu adalah satu dari beberapa keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang akan melakukan perjalanan jauh. Yang sering kita ketahui itu adalah mengqashar salat dan menjamak salat. Mengqashar salat itu meringkas jumlah rakaat salat, sedangkan menjamak salat itu artinya menggabungkan pelaksanaan dua salat dilaksanakan di satu waktu. Untuk masalah menjamak salat insyaallah akan kita bahas dalam video selanjutnya. Sedangkan di kesempatan ini kita ingin membahas tentang syariat mengqashar salat. Mengqashar salat artinya meringkas atau mengurangi jumlah rakaat solat yang seharusnya dikerjakan 4 rakaat lalu dikerjakan hanya 2 rakaat saja. Misalnya zuhur dalam kondisi normal sedang tidak dalam perjalanan harusnya dikerjakan 4 rakaat, tetapi ketika seorang tengah melakukan perjalanan yang jauh, maka dia boleh memilih melakukan sholat zuhur 4 rakaat atau memilih alternatif mengqashar dengan melaksanakan sholat zuhur 2 rakaat saja, dan ini legal diizinkan oleh agama Islam. Selanjutnya, hukum mengqashar sholat itu adalah boleh. Makna boleh adalah jika seseorang tengah melakukan perjalanan jauh lalu dia ingin melaksanakan sholat zuhur misalnya, dia boleh memilih melaksanakan sholat zuhur itu secara sempurna 4 rakaat atau boleh memilih melakukan sholat zuhur 2 rakaat saja dengan cara diqashar. Itu makna hukum boleh bagi mengqashar sholat. Hanya muncul pertanyaan, mana yang lebih utama, apakah mengerjakan sholat zuhur 4 rakaat dengan sempurna atau memilih mengqashar salat dikerjakan 2 rakaat saja. Di sini ulama memberikan penjelasan bahwa jika jarak tempuh yang dilakukan seseorang itu baru mencapai 2 marhalah atau 16 farsakh, atau kalau dikonversi perhitungan saat ini kurang lebih 82 kilo dan belum mencapai jarak 123 kilo kurang lebih, maka lebih utama bagi orang ini untuk mengerjakan sholat zuhur secara sempurna. Lebih utama, dia boleh mengerjakan zuhur 2 rakaat, tapi paling utama dia lakukan secara sempurna. Misalnya, saya melakukan perjalanan yang jauh, tapi jarak tempuh antara tempat saya, tempat A, ke tempat tujuan tempat B itu baru mencapai 100 kilo. Maka dalam perjalanan ini, perjalanan yang sudah mencapai 100 kilo, saya boleh sebenarnya memilih untuk mengqashar mengerjakan sholat zuhur 2 rakaat. Tapi ulama katakan dalam kondisi ini lebih utama zuhur dikerjakan 4 rakaat. Kemudian yang kedua, kalau jarak tempuh itu telah lebih 3 marhalah, kurang lebih 123 kilo. Misalnya perjalanan yang saya lakukan itu, yang saya tempuh itu adalah 150 kilo ke atas. Maka dalam kondisi ini ulama mengatakan lebih utama untuk mengqashar sholat. Saya tetap boleh mengerjakan zuhur 4 rakaat secara sempurna, tapi lebih utama saya memilih untuk mengqasharnya. Poin selanjutnya, mengqashar ini agar bisa dipilih oleh seseorang, alternatif mengqashar ini supaya bisa dipilih oleh seseorang, dan kalau dia memilihnya maka sholatnya dianggap tetap sah, harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama. Di sini saya ingin memberikan 9 syarat, sebenarnya masih lebih banyak daripada apa yang akan kami sebutkan, tapi kami anggap 9 ini merupakan syarat-syarat yang sangat penting dan sering terjadi. Syarat yang pertama, solat yang diqashar itu harus solat yang rakaatnya berjumlah 4. Solat zuhur, solat asar, dan solat isya. Adapun solat subuh
yang rakaatnya 2 dan sholat maghrib yang rakaatnya 3 tidak boleh dikosor. Walaupun perjalanan kita tempuh itu sudah sangat jauh, tapi kalau yang sholat yang akan kita lakukan adalah sholat maghrib, maka tidak boleh mengurangi jumlah rakaatnya. Yang boleh dikurangi itu harus sholat yang 4 rakaat. Zuhur 4 rakaat dikurangi jadi 2, asar 4 rakaat dikurangi jadi 2, isya 4 rakaat dikurangi jadi 2 rakaat. Kemudian syarat yang kedua, jarak perjalanan yang akan dituju itu mencapai kurang lebih sekitar 82 kilo. Yang dimaksud dengan jarak perjalanan itu adalah jarak perginya. Kalau jarak pergi sudah mencapai 82 kilo, maka seseorang sudah boleh mengkosor. Tapi kalau jarak perginya itu belum sampai 82, baru 50 kilo, baru 60 kilo, atau lebih parah lagi mungkin baru 10 kilo, maka orang yang seperti ini belum boleh mengkosor sholat. Kemudian kita sebutkan jarak pergi saja, bermakna bahwa tidak boleh menghitung 82 kilo itu pergi dan pulangnya. Misalnya perginya 45 kilo, pulangnya 45 kilo, berarti totalnya 90 kilo. Apakah saya boleh mengkosor sholat? Tidak. Karena yang dimaksud dengan jarak 82 kilo itu adalah jarak perginya saja, atau jarak pulangnya saja. Kemudian yang ketiga, sholat qasar itu harus dilaksanakan setelah melewati perbatasan kampung atau kota tempat tinggal orang yang akan melakukan perjalanan. Saya masih di rumah misalnya, terus tiba-tiba azan zuhur, saya akan melakukan perjalanan itu jam 1, tapi saya masih di rumah sekarang. Apakah saya boleh melakukan sholat qasar? Jawabannya belum boleh, karena posisi saya sekarang masih berada di rumah dan belum keluar melewati perbatasan kampung tempat saya tinggal. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat yaitu perjalanan yang dilakukan itu bukan perjalanan yang dihukumi oleh agama haram. Misalnya perjalanan yang dilakukanlah perjalanan untuk melakukan kemaksiatan. Pergi ke Jakarta untuk tujuan mencuri, pergi ke tempat lain, ke tempat yang jauh untuk tujuan melakukan kejahatan, membunuh, atau termasuk perjalanan seorang wanita tanpa mahramnya, maka ini dikategorikan oleh agama sebagai perjalanan yang haram. Maka orang-orang yang melakukan perjalanan yang haram, mereka tidak boleh memilih alternatif mengqasar sholat. Sholat yang mereka kerjakan harus tetap dilakukan secara sempurna 4 rakaat. Kemudian syarat yang kelima, niat qasar itu wajib ditempatkan saat takbiratul ihram. Jadi ketika kita ingin memilih mengqasar sholat zuhur misalnya, melaksanakan sholat zuhur dengan cara dikosor atau dikurangi jumlah rakaatnya 2 rakaat saja, maka saat saya melakukan takbiratul ihram, saya harus menempatkan bahwa saya ingin mengqasar sholat zuhur itu saat melakukan takbiratul ihram. Tidak boleh setelahnya dan tidak boleh juga sebelum takbiratul ihram. Kemudian yang berikut, tidak melakukan hal yang dapat merusak niat qasar. Contohnya misalnya saya sudah niat qasar, sudah melakukan takbiratul ihram. Saat saya mengerjakan sholat, ketika membaca ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah, lalu dalam hati saya terbayang saya ingin mengerjakan sholat zuhur sempurna 4 rakaat. Maka ini termasuk niat yang memotong niat qasar. Tidak boleh memiliki atau muncul niat untuk menyempurnakan sholat yang dikerjakan kalau semenjak takbiratul ihram kita sudah berniat untuk mengqasar atau meringkas jumlah rakaat sholat. Syarat yang ketujuh, tidak boleh bermakmum pada imam yang melakukan sholat secara sempurna. Saya melakukan perjalanan ke Kendari misalnya. Saat di perjalanan tiba waktu sholat zuhur, lalu saya singgah di suatu masjid. Sebenarnya saya ingin mengqasar sholat, mengerjakan sholat zuhur 2 rakaat. Tapi kalau saya bermakmum kepada jamaah sholat zuhur dan mereka melaksanakan sholat zuhur itu secara sempurna 4 rakaat, maka tidak boleh saya mengqasar sholat. Walaupun ternyata saya mendapatkan mereka itu sudah di penghujung sholat. Misalnya saya tiba takbiratul ihram, mereka sudah tahiyat akhir, lalu saya ikut bersama mereka. Dalam kondisi ini, saya harus mengerjakan sholat zuhur secara sempurna 4 rakaat.
orang yang ingin mengqashar sholat, dia tidak boleh bermakmum kepada imam yang melakukan sholat secara sempurna. Syarat yang ke-8 yaitu perjalanan yang dilakukan itu harus ada tujuan yang betul, atau tujuan perjalanannya itu adalah dia ingin melakukan sesuatu, ada keperluan yang ingin dia raih. Nah, di syarat yang ini ulama sering menyebutkan bahwa kalau perjalanan itu hanya untuk tujuan wisata, tujuan untuk menikmati pemandangan alam, dan tidak ada tujuan positif yang lain seperti silaturahmi atau hal-hal yang lain, maka orang yang seperti ini itu tidak boleh mengqashar sholat, karena tujuannya dianggap bukan tujuan untuk melakukan kebutuhan yang memang sangat diperlukan. Silaturahmi itu sangat dibutuhkan, kemudian untuk berniaga itu sangat dibutuhkan, tapi kalau perjalanannya hanya sekedar ingin berwisata, menikmati pemandangan alam, maka mereka tidak boleh mengqashar sholat. Kemudian yang terakhir, syarat yang ke-9 adalah mengetahui adanya syariat yang membolehkan untuk mengqashar sholat. Itulah penjelasan seputar syariat mengqashar sholat, tentang definisi, tentang hukumnya, dan tentang syarat-syarat. Kalau syarat-syarat yang terpenuhi, orang boleh mengqashar sholat. Tapi kalau syarat yang kita sebutkan tadi itu misalnya dilanggar satu saja, maka tidak boleh sholat zuhur misalnya dikerjakan 2 rakaat, wajib menyempurnakannya 4 rakaat. Semoga bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.